Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan kembali ya mata kuliah desain grafiknya. Kali ini dengan materi prinsip desain grafis. Untuk fokus topik pembahasannya antara lain meliputi A. Komposisi, kemudian B. Keseimbangan, C. Irama, D. Perbandingan, dan E. Kesatuan. Selamat mengikuti. Rekan-rekan semuanya, kita mulai dari topik yang A, yaitu komposisi atau composition. Merancang atau mendesain pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain yang dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Komposisi sama dengan composition atau componere, asal kata dari bahasa Latin yang artinya penggabungan. Pada dasarnya, suatu komposisi merupakan penggabungan dari banyak bagian menjadi suatu bentuk yang serasi atau sepadan. Selanjutnya, definisi umum dari komposisi, yaitu suatu susunan unsur desain yang digunakan dalam perencanaan komposisi yang ditata atau di layout secara serasi atau harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain atau total organization. Komposisi sebagai pedoman dasar atau arahan umum atau wacana berpikir awal ini mampu mencapai rancangan bentuk abstrak, alamiah, non-objektif, ornamental, ataupun struktural. Rekan-rekan semua, dalam menyusun unsur-unsur untuk membuat suatu karya rancang harus mengetahui atau memperhatikan 4 dasar pokok prinsip seni dan desain. Prinsip-prinsip ini patut dipahami untuk mendapatkan satu pandangan yang efektif atau tepat guna terhadap suatu karya seni atau desain. Prinsip desain grafis yang B adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk dan ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya agar unsur-unsur yang ada dikomposisikan dengan serasi, sepadan, dan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Secara garis besar, sifat keseimbangan dibagi jadi 2 macam, yaitu yang pertama keseimbangan nyata atau formal balance, kemudian yang kedua keseimbangan tak nyata atau informal balance. Juga dalam ilmu dasar desain, bentuk keseimbangan terbagi menjadi 2 macam, yaitu simetris dan asimetris. Kita juga harus paham prinsip dasar, yaitu bila mana pada suatu sisi terdapat benda dengan berat dan jarak yang sama terhadap sumbu khayal atau maya, pada kedua belah sisi dari sumbu khayal tersebut tampak seolah-olah berbobot sama. Keseimbangan simetris atau berkesan statis pada umumnya yang terjadi bersifat formal balance, tetapi bisa juga informal balance. Keseimbangan simetris terbagi dalam 2 macam, yaitu axial balance atau berdasarkan garis sumbu, bentuk yang sama atau posisi, letak, ukuran, warna, dan lain-lain dalam ruang atau kiri, kanan, atas, bawah sebagai garis sumbu,
dan radial balance atau berdasarkan titik sumbu. Keseimbangan bisa terjadi baik secara fisik maupun secara optis. Untuk menghayati hanya diperlukan satu titik atau sumbu hayal guna menentukan letak objek yang akan disusun menurut prinsip keseimbangan. Harus diketahui juga bahwa ketika elemen-elemen desain di satu sisi sama dengan elemen-elemen di sisi lainnya, keseimbangan ini membagi rata beratnya baik dari sisi atas bawah atau kiri kanan. Kemudian keseimbangan yang kedua adalah asimetris atau berkesan dinamis. Ini memiliki sifat informal balance karena bagian-bagiannya entah itu posisinya, letaknya, ukurannya, warnanya atau lainnya dirancang variatif untuk pencapaian kedinamisan, namun memiliki kesan sama atau berat atau seimbang. Hal ini merupakan upaya menciptakan penekanan dalam sebuah tampilan visual. Penekanan ini dilakukan untuk mengurangi unsur kejenuhan visual yang tampil dari sudut visual yang simetris. Pola asimetris ini pada hakikatnya juga menyentuh upaya aplikasi golden ratio dalam meningkatkan unsur estetika. Ini merupakan desain dengan keseimbangan simetri. Ini poster karya Joseph Muller Brockman. Kita lanjutkan dengan prinsip desain grafis yang C, yaitu irama atau ritme atau gerakan. Irama merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Penampilan gerak ini dilakukan untuk mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Untuk itu, unsur gerak tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tetapi juga permainan psikologi visual dapat mengarahkan mata pengamat. Secara psikologi, mata manusia akan mengarah dari unsur warna yang gelap ke terang dan atau dari area yang kompleks ke area yang sederhana atau simple. Prinsip desain grafis yang keempat atau D, yaitu perbandingan atau proporsi atau proporsional. Suatu perbandingan antara suatu unsur atau materi yang satu dengan yang lain berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan. Perbandingan merupakan salah satu prinsip menentukan baik tidaknya suatu komposisi atau struktur atau susunan dan seterusnya dalam mewujudkan bentuk bisa merupakan perbandingan ukuran, perbandingan posisi, ataupun perbandingan ruang atau space yang berelasi dengan satu ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Golden ratio adalah sebuah perbandingan satuan ukuran yang banyak dipakai dalam membuat karya seni dan grafis. Perbandingan ukuran ini dapat ditemukan dengan mengukur pembagian lingkar sebuah kerang sehingga dipakai sebagai patokan ukuran proporsi yang sempurna. Seperti halnya ilustrasi Vitruvian Man milik Leonardo da Vinci. Di dalamnya terdapat perbandingan golden ratio yang memperkuat asumsi kesempurnaan sebuah proporsi tubuh manusia.
Saat ini perbandingan satuan ukuran yang proporsional ini banyak dipakai oleh para pencipta seni, terutama yang terkait dengan pendekatan estetika manusia. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir mengenai prinsip desain grafis, yaitu kesatuan atau unity atau total organization atau harmoni. Keserasian adalah prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara unsur-unsur desain lainnya. Penggabungan elemen-elemen atau unsur-unsur desain dengan memperhatikan keseimbangan, irama, perbandingan, dan semuanya dalam suatu komposisi yang utuh agar nikmat untuk dipandang. Semua hal yang membentuk suatu rancangan harus ada hubungannya satu sama lain dengan seluruh rancangan sehingga memberi kesan menjadi satu atau hubungan atau ikatan antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai suatu bentuk yang tak dapat dipisahkan. Berikut contoh-contoh perbandingan atau proporsi atau proporsional, yaitu pertama layout dengan irama visual. Ini sumbernya dari behance.net. Kemudian yang kedua, proporsi golden ratio dalam pengambilan fotografi. Ya, sumbernya kreatif Vepo, photographer.weebly.com. Kemudian ini Vitruvian Man karya Leonardo da Vinci. Kemudian ini contoh iklan yang mengandung unsur kesatuan, ya. Ini sumbernya Bango Indonesia. Sampai di sini materi untuk prinsip-prinsip desain grafis. Nah, berikutnya ada evaluasi, ya. Untuk tugas 1, sebutkan dan jelaskan dengan singkat mengenai prinsip desain grafis. Yang kedua, jelaskan prinsip komposisi atau composition dalam desain grafis. Dan yang ketiga, jelaskan prinsip keseimbangan atau balance dalam desain grafis. Dan yang keempat, jelaskan prinsip keseimbangan simetris atau simetri berkesan statis dalam desain grafis. Untuk tugas 2, nomor 1, jelaskan prinsip keseimbangan asimetris atau simetri atau informasi balance atau berkesan dinamis dalam desain grafis. Dan yang kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara simetris dan asimetris. Yang ketiga, jelaskan prinsip irama atau ritme atau gerakan dalam desain grafis. Tugas 3, nomor 1, jelaskan prinsip perbandingan atau proporsi atau proporsional dalam desain grafis. Yang kedua, jelaskan mengapa karya seni dan grafis seringkali menggunakan perbandingan golden ratio. Yang ketiga, jelaskan prinsip kesatuan atau unity atau total organization atau harmoni dalam desain grafis. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.